agenda belajar kita pada pagi hari ini mungkin dapat menggunakan background dan juga menyalakan kamera seperti yang sudah tertera pada linktree/pintal sajian kecil semua tanpa spasi. Baik, izin memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mempersatukan kita dalam lingkaran kebaikan pada pagi hari ini. Atas segala keberkahan, rahmat, nikmat, sehat, dan sempat, sehingga insya Allah apa yang akan kita laksanakan dalam agenda kita hari ini menjadi salah satu pengantar menuju ridhonya. Salawat serta salam kita serahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga juga sahabatnya yang amat kita harapkan syafaatnya kalau dia mengakhir. Amin, Allahumma amin. Kawan kami yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya, Hasna dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, akan membersamai para muslimah di ruangan ini untuk saling bersama-sama belajar, menimba ilmu, dan meresapinya kembali untuk dapat diterapkan intisari keberkahannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya perihal mempersiapkan bahtera rumah tangga menuju goals pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita untuk menajamkan ilmu pada hari ini, marilah kita bersama-sama menunjukkan kepala sejenak, mengangkat tangan kita, juga meluruskan niat ikhlas kita untuk memohon pertolongan kepada Allah agar ilmu yang disampaikan tidak hanya sekedar mampir di kepala, agar waktu yang kita luangkan menjadi berkah dengan naungan malaikat yang mendoakan. Dan juga agar ilmu ini bisa menjadi wasilah pada amal kebaikan yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlik. Ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sa'il. Kawan kami yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita juga menambah keberkahan kita pada sesi pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta intisari tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Ika dan juga Kak Lia dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Mungkin kawan Kamila yang dekat dengan Al-Quran ya sekarang mungkin dapat menyimak dan juga membuka mushafnya ya untuk kita simak bersama-sama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Mbak Lesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membaca Quran Surat At-Taubah ayat 71 sampai dengan 72, sebagaimana yang tertampil di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.
dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga yang ada. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih sekali kepada Kak Ika dan juga Kak Nia ya atas lantunan ayat suci yang dibacakan. Semoga dapat menjadi berkah bagi kita semua, baik yang melantunkan maupun juga yang mendengarkan. Kawan kami yang berbahagia, sebagian besar dari kita merupakan wanita karir dan ibu bekerja, pasti mengalami banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk bisa mengoptimalisasi peran agar berhasil menjalani kehidupan, baik sebagai istri, ibu, maupun pegawai. Pastinya ada banyak persiapan dari segi mental dan juga spiritual. Juga penjagaan sisi ruhiyah kita yang kita harapkan ya agar dimampukan oleh Allah terhindar dari pengaruh fitnah yang melukai kehormatan diri, baik secara fisik maupun ancaman digital. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita persiapkan juga sebagai mitigasi kita untuk tetap membangun cinta, mempertahankan rumah tangga, dan juga menjaga kehormatan pasangan dalam menjalani ibadah terpanjang kita, di samping memiliki multi peran sebagai wanita karir. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber pilihan yang Allah izinkan untuk menjawab keresahan kawan Kamila dalam episode Kajian Muslimah Sekretariat Jenderal Karir, Cinta, dan Ibadah. Bisa nggak sih jalan bareng? Izin menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasna. Iya, Masya Allah sekali ya Bun. Mungkin teman-teman yang baru saja bergabung ini mau berkenalan dulu nih dengan Bunda Zizi. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah kabar baik. Ya, Teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Siap. Nah, izin untuk perkenalan kembali dengan Bunda Zizi ya. Saya izin membacakan sedikit CV dari Bunda ya. Oke, jadi Bunda Zizi ini memiliki nama lengkap Kisma Fauzia ya, seorang psikolog ya, bersama dengan suaminya juga yang kebetulan juga psikolognya di rumah konseling ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Beliau menikah di tahun 2006 dan lahir di tahun 1982, dikaruniai 3 anak dengan alamat Tangerang Selatan. Beliau telah menempuh pendidikan 6 tahun di Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta dan juga sarjana psikologi Ilmu Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai ibu rumah tangga, co-owner rumah konseling, konselor masalah suami istri dan keluarga, dan juga konsultan rumah keluarga Indonesia. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya, dengan rekam jejak yang luar biasa ini, semoga kita dapat ya menguruk bersama ya ilmu dan yang nantinya dapat disampaikan oleh Bunda Zizi. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan ya kepada Bunda untuk dapat menyampaikan paparan materi. Baik, ya Bu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus, jajaran pimpinan beserta stafnya, teman-teman Bintal Muslimah Sejen Kementerian Keuangan, adik, kakak, teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga semuanya senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Dimanapun berada, semoga Allah lancarkan dan lapangkan segala aktivitas kita.
Salam kenal ibu-ibu dan teman-teman semuanya, panggil saya dengan sebutan Mbak Zizi saja, ya. Saya adalah seorang konselor keluarga, ya bukan psikolog ya. Kalau psikolog tuh berarti saya harus studi lagi profesi 2 tahun, tapi karena saya sarjana psikologi, jadi sebutannya adalah konselor. Dan kompetensi saya khusus pada masalah suami istri. Jadi hampir setiap hari urusan saya adalah suami istri yang berkelahi, yang berkonflik karena masalah perselingkuhan lah, poligami, ada juga poliandri, ya di sini ada poliandri di Indonesia ya, dan, berbagai macam permasalahan, kesalahan dalam komunikasi, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Makanya ketika kami diamanahi untuk membawakan tema tentang karir, cinta, dan ibadah bisa gak sih jalan bareng, insya Allah ya kita sebagai muslim, sebagai muslimah, memang Allah juga ciptakan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah gitu. Dan bukan berarti ibadah itu adalah hanya dalam skup di atas sajadah saja atau dengan mushaf saja gitu ya. Tapi segala kegiatan kita di atas muka bumi ini dinilai sebagai ibadah. Karena semuanya kita lakukan lillah, untuk Allah. Jadi pertanyaan, bisa nggak sih jalan bareng ini semua? Sangat bisa. Dan karena memang itu semuanya seharusnya jalan bersamaan. Jadi tidak ada pemisahan. Ketika kita di kantor misalnya, teman-teman semua di sini beraktivitas 9 to 5 dari pagi sampai sore hari, mungkin ada juga yang sampai harus lembur malam, harus perjalanan dinas keluar kota, harus merantau jauh dari orang tua gitu ya. Itu semua kalau hanya dinilai sebagai sebuah profesi saja, maka berarti kita belum sepenuhnya seorang muslim. Karena sejatinya segala hal yang kita lakukan itu dinilai sebagai ibadah. Mungkin kita semua ada yang bekerja karena memang niatnya hanya untuk mendapatkan uang saja supaya bisa hidup. Tapi kalau kita niatkan untuk bekerja itu karena Allah Ta'ala mencari rezeki yang halal, untuk menjalankan peran kita dengan jujur, lurus, mendedikasikan diri kita, bakti kita kepada negara, memberikan apapun yang memang menjadi potensi dan bakat kita untuk bermanfaat kepada masyarakat luas maupun kepada negara dan agama, itu semua tentunya nilai ibadah gitu ya. Nah, buat teman-teman khususnya yang belum menikah nih, di sini banyak ya yang belum menikah ya. Pasti banyak nih juga yang ngerasa ngeri, apalagi mungkin dalam kesehariannya ngelihat juga bagaimana permasalahan rumah tangga orang lain, entah itu dari rekan kerja lah atau dari pertemanan, kok kayaknya dramatis banget ya kehidupan rumah tangga. Gimana nanti kalau saya sudah disibukkan oleh profesi, saya juga harus berumah tangga, mengurusi anak dan lain sebagainya. Tentunya ya, kita semua di sini yang sudah menikah, eee, paling bisa dan paling tahu bagaimana caranya untuk menyeimbangkan diri, yaitu salah satunya adalah untuk menjaga jangan sampai tangki kita kosong, gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang dalam kesehariannya itu ngerasa terbebani, murung, tidak ada semangat, bisa jadi karena dia mengalami yang namanya burnout. Burnout itu artinya kelelahan yang teramat sangat secara mental maupun fisik, sehingga membuat dia jadi merasa tidak berdaya, tidak ada semangat gitu. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang biasa dia sukai pun dia sama sekali tidak ada keinginan. Nah, ini semua muaranya adalah karena memang kondisi kesehatan kita yang tidak baik-baik saja. Makanya berbicara tentang menyeimbangkan masalah karir, cinta, dan ibadah ini tentunya juga harus bermula dari bagaimana kondisi diri kita secara mental maupun fisik, gitu ya. Apalagi yang namanya mental dan fisik ini ada yang disebut dengan psychophysic parallelism. Jadi paralel nih antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental kita. Kalau kesehatan fisik kita terganggu, bisa mengganggu kondisi mental kita, psikologis kita. Contoh kecil saja, misalnya ketika kita lagi, ada gatal-gatal gitu ya, eksim lah, psoriasis lah gitu ya. Itu padahal, masalah fisik di kulit kita, tapi entah kenapa membuat kita jadi gelisah gitu ya, kita jadi terfikir terus gimana caranya mencari obat, tidur pun nggak tenang karena suka garuk-garuk malam sampai berdarah-darah gitu ya.
belum lagi memikirkan, oh banyak banget pantangan gitu dari sakit kulit kita, akhirnya itu membuat kita jadi ogah-ogahan gitu, atau kita jadinya nggak semangat lagi gitu dengan hidup karena ngerasa udah pakai salep macem-macem nggak juga sembuh-sembuh gitu ya. Ini contoh kecil aja, di mana penyakit fisik bisa mengganggu ke mental. Nah begitu juga sebaliknya, masalah mental juga bisa mengganggu fisik. Contoh kecil, kayak misalnya penyakit-penyakit GERD misalnya. GERD itu yang masalah gastrointestinal ya, masalah gangguan lambung gitu ya. Itu ternyata, besar sekali dampaknya kepada masalah mental, kepada masalah fisik. Jadi yang asalnya itu dipikirnya, "Oh ini gangguan lambung," ternyata muaranya, asalnya adalah dari pikiran kita, mental kita yang lagi stres, banyak tekanan, sering cemas gitu ya. Atau juga bisa saling, mempengaruhi. Kita jadi GERD, jadinya gelisah, dan kita gelisah jadinya GERD gitu ya. Nah, makanya penting sekali teman-teman dan ibu-ibu semuanya, kita coba deh prioritaskan kesehatan kita. Ya, jadi kalau misalnya, eee, kita sering mendoakan orang lain semoga, selalu sehat walafiat gitu ya. Nah, ini bukan hanya masalah sehat fisik saja, tapi mental kita juga, di mana kita merasakan ketenangan, kita mindful. Mindful itu maksudnya kita menghayati kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari dan bukannya hanya melaksanakannya karena itu adalah bagian dari kewajiban saja. Contoh kecil kayak misalnya ketika kita mandi, kadang mandi pun kita nggak merasa bahwa diri kita mandi karena pikiran kita kemana-mana. Jadinya lupa deh, tadi udah cuci muka apa belum ya? Tadi udah keramas atau belum ya? Padahal rambut ya basah, tapi apa ini udah keramas atau belum kadang kita nggak nyadar gitu ya. Karena semuanya kita lakukan secara otomatis. Begitu juga kita lagi masak atau nyuci piring, kadangkala otak kita, hati kita lagi nggak di tempat itu, tapi lagi entah di mana gitu. Karena ini adalah sebuah aktivitas yang mekanis, yang menjadi rutinitas sehingga ya udah jiwa kita tidak hadir di situ juga gitu ya. Makanya jaga kesehatan kita. Ya dengan cara apa? Tentunya kita jangan selalunya memikirkan to do list, kegiatan dan kewajiban tanpa kita pikir bagaimana kondisi tangki bensin kita, bagaimana kondisi baterai di dalam diri kita, ya. Saya yakin nih kita sebagai seorang perempuan ya, mau masih single maupun yang sudah berkeluarga, seringkali dari awal kita bangun sampai kita mau tidur, yang kali kita pikirkan adalah orang lain. Ya, kalau misalnya, kita yang sudah berkeluarga nih udah berpikir, "Aduh nanti sarapan apa nih ya?" Gitu. Belum ngelihat ke kulkas nih ada makanan apa nih yang bisa diolah, atau kira-kira seragam anak-anak atau baju suami atau baju saya nanti ngantor udah siap atau belum ya, gitu ya. Terus kita mikir, "Waduh mau berangkat kerja bensin motor udah siap atau belum ya? Jangan-jangan kosong," gitu ya. Selalunya memikirkan orang lain. Sedangkan kita kurang mawas diri dengan kondisi kita sendiri. Aku lagi gimana nih sekarang? Apakah saya tadi sudah cukup istirahat? Betul, saya tidur 6 jam hari ini, malam ini gitu. Tapi kok kayaknya tadi malam tidurnya kurang nyenyak gitu ya. Oh, berarti hari ini janganlah saya terlalu membebani diri dengan tugas-tugas yang nantinya akan membuat menjadi makin berat gitu. Atau oh berarti hari ini saya harus lebih banyak sabar dan menjaga lisan saya karena artinya kondisi baterai saya lagi masih low nih. Berarti saya nggak boleh memforsir tenaga saya dengan mengeluarkan kata-kata nanti yang bakal menyakiti sekitar saya. Nah ini nih, mawas diri ini nih yang perlu kita bangun di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita jadinya sadar dengan apa yang terjadi di sekeliling kita dan sadar dengan apa yang mau kita keluarkan dari dalam diri kita, gitu ya. Jadi berpikir, "Oh nanti, kita di tempat kerja bakal begini-begini," berarti kitanya dulu harus siap dari rumah. Sarapan kita yang harus bergizi, konsumsi informasi selagi ketika di rumah pun yang positif-positif, jangan di pagi hari langsung nonton berita. Ada terjadi kebakaran di sini, ada terjadi, gempa di sini gitu ya, pagi-pagi udah nonton atau baca yang horor-horor gitu ya, yang horor di sini bukan film ya, maksud saya berita-berita yang bad news semua, itu akan mempengaruhi
kondisi mental kita. Atau misalnya baru buka langsung ngeliatin belanjaan gitu ya di marketplace gitu ya, itu kan bakal membuat kita jadinya nggak fokus gitu. Padahal di pagi hari itu kita seharusnya fokus pada diri kita sendiri dulu. Salah satunya dengan apa? Tentunya dengan ibadah. Ibadah yang khusyuk, yang ngerasa betul bahwa kita ini lagi berkomunikasi dengan Allah gitu. Kita ini lagi ngecas kekuatan kita, ngecas cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk lemah, manusia ini makhluk lemah, ya. Kita nggak kita bukan yang super, kita bukan yang segala macam cobaan bisa kita lalui, enggak. Kita ini makhluk yang amat sangat bergantung pada Allah. Berarti, ya udah kita kuatkan hubungan kita sama Allah, ya. Jangan cari power dari mana-mana, fokuskan kepada Allah, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita malah mencari, power itu atau mencari kasih sayang itu dari manusia lain. Perlu teman-teman ketahui ya, orang yang paling bertugas, bertanggung jawab untuk menyayangi, merawat kita, dan memahami kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi buat teman-teman di sini yang masih single, berharap nantinya ketika menikah, nanti suami kita akan memahami kita, akan menyayangi kita sepenuhnya, akan ngertiin segala macam luar dalamnya kita, mengusap air mata kita gitu tiap kita nangis. Sebenarnya itu kadang jauh dari realita. Karena ketika kita disatukan dalam rumah tangga, yang ada adalah seringnya kita saling menuntut, "Mana nih peran kamu? Saya berharap diginikan, diginikan. Ayo dong, tunjukkan." Gitu. Akhirnya, ya itu, kita seringkali tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Makanya, daripada kita fokuskan bahwasanya sumber kasih sayang, kebahagiaan itu dari pemberian luar, kita dululah yang penuhi itu, gitu ya. Buat teman-teman yang masih single bertanya-tanya, "Kenapa ya saya masih single?" gitu ya, sedangkan teman-teman yang lain udah nikah, mungkin dan bisa jadi Allah pengen kita belajar cinta dan sayang dulu sama diri kita sendiri. Supaya apa? Kita nanti bisa lebih siap masuk ke dalam rumah tangga yang penuh dengan tuntutan, harus segala macam berbagi, gitu ya, harus dilalui bersama. Karena bukan hanya kebahagiaan aja yang dibagi bersama, masalah pun nanti juga bakal berbagi gitu dengan pasangan kita. Masalahnya pasangan kita akan menjadi masalah kita juga. Nah, bisa jadi ketika Allah mendelay pernikahan kita, bisa jadi karena Allah pengen kita fokus dulu untuk membahagiakan diri kita, membuat ikatan yang lebih kuat dengan orang tua kita, mencoba mencari sumber kekuatan dari kita sendiri dan bukannya bergantung pada manusia lain, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, persiapan mental dan spiritual apa nih yang perlu kita upayakan dalam rumah tangga nih? Tentunya belajarlah pertama untuk mencintai dan menyayangi diri, ya. Apakah dengan cara mengatakan I love you terus di depan cermin? Apakah dengan memuji-muji diri? Bukan, teman-teman. Tapi bangunlah keberhargaan diri kita. Istilah Inggrisnya adalah self-worth. W-O-R-T-H. Keberhargaan diri. Bukan pede. Kalau pede itu, percaya diri itu disandingkan dengan kepemilikan, dengan pencapaian. Karena aku cantik dan muda, aku pede. Karena aku ranking 1, dulu di PTN aku cum laude, aku dapat beasiswa, aku pede. Karena aku berprestasi, aku bisa berbagai macam bahasa, aku pede. Itu pede. Tapi kalau keberhargaan diri itu teman-teman, itu kalau itu semua tuh kepemilikan, pencapaian, prestasi, bagaimana asal keluarga kita, itu dihapus semua, apa yang tersisa dari diri kita. Dan ini semua kaitannya dengan karakter, akhlak, dengan bagaimana kita husnuzon sama Allah pencipta kita yang sudah menciptakan kita dengan begitu banyak kelebihan dan kekurangan kita. Itulah keberhargaan diri. Jadi keberhargaan diri itu pada hal-hal yang sifatnya akhlak. Misalnya saya merasa diri saya berharga karena saya tahu ada kelebihan dalam diri saya, yaitu saya sabar untuk mendengarkan keluhan orang lain sehingga saya bisa lebih banyak membantu mereka.
akhlak lain misalnya, saya adalah orang yang, eee, husnuzon pada orang, meskipun ada orang yang, berkata jelek kepada saya lebih memilih untuk memahami daripada menghakimi. Bisa jadi dia marah-marah dan berkata negatif kepada saya itu karena dia salah makan, bisa jadi karena dia itu lagi bad mood, bisa jadi dia lagi PMS. Saya lebih memilih untuk memahami daripada menghakimi. Saya merasa diri saya berharga. Biarlah orang lain tidak memahami saya, tapi saya memahami diri saya sendiri, dan untuk setiap tindakan yang saya lakukan, saya yakinkan itu niatnya adalah baik. Saya tidak pernah dengan sengaja ingin menyakiti orang lain. Itulah yang disebut dengan keberhargaan diri. Orang yang punya keberhargaan yang diri yang baik, itu tidak akan mudah senggol bacok. Nah, senggol bacok tuh yang gimana sih? Yang gampang tersinggung, baperan. Oh iya, minta tolong buat Mbak-mbak di Bintal untuk, di next slide-nya ya, slide-nya diganti ya, monggo. Nah, ini yang saya maksud dengan, eee, keberhargaan diri yang perlu kita pupuk nih dari sekarang. Mungkin usia kita ada yang 20, 30, 40, 50, bahkan nggak nyadar apa itu sebenarnya keberhargaan diri, mulailah dari sekarang. Kita coba kenali diri kita. Siapa aku kalau aku, tidak disandingkan dengan, binti siapa, dengan lulusan dari kampus mana, dengan, berapa nilai di rapotku dulu gitu, siapa saya? Bisa nggak kita mengenali diri kita sendiri? Nah, orang-orang yang punya keberhargaan diri yang baik, ketika misalnya dia itu diberikan kritikan oleh orang lain, terutama oleh pasangan misalnya, dia akan memahami itu sebagai, "Oh, ini adalah feedback. Ini adalah hal yang positif yang mungkin akan mendorong saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ini adalah momennya koreksi." Tapi kalau orang yang punya keberhargaan diri yang rendah, niscaya dia bakal marah-marah. Dia akan defensif. Dia akan melihat segala sesuatu yang mengecewakan dia sebagai sebuah ancaman. Ya, dan ini akan sangat melukai komunikasi antara suami istri nanti dalam rumah tangga. Saya melihat banyak sekali masalah rumah tangga ini ya karena memang kitanya yang keberhargaannya diri rendah, akhirnya ketika ada orang memberi masukan sedikit saja langsung kita tersinggung, akhirnya jadi menyerang balik. Padahal bisa jadi dia memberikan masukan supaya kita mengoreksi diri, gitu ya. Makanya buat teman-teman, belajarlah terbuka pada koreksi, terbuka pada kritikan dan saran. Ini kita senggol bacok sama kritikan orang, tapi kita nggak sadar bahwa kita sering kali malah mencaci maki diri kita sendiri. Ya, misalnya teman, cuma, misalnya teman cuma nyodorin permen aja, gitu ya. Langsung kita overthinking, "Apa napasku bau ya? Ih, dia ini banget sih, nggak apa sih, nggak mandang situasi sih, masa nawarin permen ketika kita lagi rame-rame dan aku doang yang ditawarin permen gitu. Pasti dia tujuannya pengen malu-maluin aku nih gitu di hadapan semua orang, mau ngasih tahu aku bahwa mulutku bau misalnya gitu ya. Padahal kita seharusnya bersyukur, alhamdulillah gitu ada permen gitu. Oh iya ya, bagus banget nih teman kita ini ngasih tahu kita atau misalnya teman kita ini, peduli sama kita gitu. Padahal ada banyak orang di situ, tapi dia tetap ingat sama kita gitu ya. Makanya bangunlah keberhargaan diri ini supaya apa? Supaya teko kita terisi ya. Di slide yang ketiga nih ada gambar teko ya. Nah, kita nih teman-teman ibarat teko. Kemana pun kita pergi selalu ada cangkir-cangkir yang menuntut untuk diisi. Entah itu pekerjaan, entah itu orang tua yang mungkin pengen, mendapatkan kabar dari kita atau kiriman uang dari kita, pengen dijenguk gitu ya, nunggu kapan kita pulang kampung misalnya. Ada juga suami kita yang pengen juga mendapatkan kasih sayang, perhatian dari kita, apalagi anak-anak, apalagi tetangga misalnya ada kegiatan tetangga yang harus kita hadiri. Selalu akan ada yang namanya cangkir-cangkir yang perlu diisi. Nah, gimana caranya Tengko bisa mengisi cangkir-cangkir itu kalau dianya sendiri kosong, gitu. Itulah yang membuat kita jadinya jadi gampang marah,
tersinggung, minder, kadang tanpa sadar kita melukai diri kita sendiri. Kita bersikap destruktif pada diri kita sendiri. Destruktifnya gimana? Ya bisa jadi diawali dari hal-hal yang ringan. Contohnya apa? Berkata negatif tentang diri kita. Kayak misalnya berkaca di cermin, lalu kita malah bilang, ih ampun gendut banget, jelek banget, ya Allah mukanya aura maghrib banget misalnya. Itu banyak kan orang tanpa sadar ngomong kayak gitu sama diri sendiri. Mencaci maki, ngebully diri sendirinya loh gitu. Ya. Dan kayak begini nih ya nggak bisa memupuk keberhargaan diri. Gitu. Kita seharusnya selalunya mengingat bahwa semua yang ada dalam diri kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amanah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri gitu. Kalau kita nggak suka bukan berarti itu nggak baik buat kita gitu. Hidung aku pesek banget sih ya Allah gitu. Kenapa sih orang tua semua mancung cuma aku doang yang pesek ya Allah gitu. Ya. Ya saya syukuri ya Allah aku pesek aja aku kurang bersyukur. Aku pesek gini aja aku masih suka sombong misalnya. Aku masih suka pamer misalnya tanpa sadar gitu ya. Selfie-selfie yang sampai 20 kali sehari gitu ya, di-share-share gitu, menuntut komen, like, dan share dari orang dari postingan kita gitu ya. Ini semuanya seharusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa ini amanah. Amanah yang harus saya syukuri, amanah yang harus saya jaga, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk dibully. Dan ini juga yang akan menjadi teladan buat anak-anak kita tentang keberhargaan diri juga. Gitu. Jadi kalau ada orang tua yang suka bilang, nah apa ya anak saya ini kayaknya nggak pede banget maju ke depan kelas aja, harus didorong-dorong dulu. Di atas panggung aja pas lomba dia malah nangis, padahal latihan di rumah udah bagus banget. Gitu. Coba deh para orang tua ya, introspeksi dulu ya, mengajarkan anak percaya diri, merasa dirinya berharga, merasa dirinya layak, itu bukan diikuti lomba-lomba aja gitu. Tapi dari bagaimana kita berkata pada diri sendiri pun itu akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri anak-anak. Itu ya. Jadi jangan jadi teko kosong, teman-teman. Mau berangkat kerja, ya sedangkan misalnya kita belum sarapan karena tadi pagi kita mendahulukan keluarga untuk makan dulu sedangkan kita belakangan gitu ya jangan nyuapin anak sedangkan diri kita masih kelaparan pasti jadinya kita malah marah-marah gitu ya kan jadi fokuskan mengisi baterai kita dulu sebagaimana kalau kita naik pesawat teman-teman ya ingat nggak instruksi dari pramugari kalau tekanan di dalam kabin pesawat itu turun dan akan keluar selang oksigen dan kita mengajak anak di sebelah kita siapa duluan yang mesti masang kita dulu baru kita menolong orang lain. Dan prinsipnya juga seperti itu dalam kita beraktivitas. Yang banyak sekali tuntutan dan tanggung jawab, berarti kitanya harus terisi dulu. Dan jangan pernah merasa bersalah bahwa kita kok kayaknya egois ya. Ada dua hal yang sangat-sangat berbeda dari egois dan orang yang self-love. Ya. Self-love di sini tentunya disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan menjadi diri kita ngerasa super, merasa bisa mengalahkan semuanya gitu ya. Tapi kita semua sadarkan kepada Allah bahwa kita makhluk lemah dan hanya dari Allah lah kita mendapatkan kekuatan. Selfish itu egoisme, hanya mikirin diri sendiri, hanya memikirkan keuntungan, hanya memikirkan kepenuhan kebutuhan, tapi dia nggak memikirkan tentang orang lain. Tapi kalau orang yang self-love, dia tahu bahwa kalau dianya sudah kuat, insya Allah dia akan bisa membantu orang lain. Kalau dianya sudah terpenuhi, insya Allah dia bisa mensupport apapun yang ada di sekeliling dia. Dan prinsip itulah yang harus kita tekankan betul-betul. Kalau kita mau karir, masalah rumah tangga, keluarga, dan ibadah bisa berjalan beriring bersamaan, tentunya kondisi hati kita harus penuh, fisik kita sudah tertunaikan kebutuhannya, insya Allah semuanya bisa diatasi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu, istri-istri yang harus bekerja di luar rumah, sebagaimana teman-teman di sini, yang ketika di tempat kerja kadang suka mikirin urusan rumah, ketika di rumah pikirin urusan pekerjaan. Nah, inilah yang jadinya banyak membuat para ibu bekerja yang kelelahan.
yang stresnya double-double gitu ya. Penting banget teman-teman untuk bisa memisahkan fokus ya. Bukan berarti ya udah kalau misalnya di tempat kerja, ya udah urusan kerjaan aja yang dipikirin, bukan begitu juga gitu ya. Ada momen-momennya, mungkin kita diberikan waktu nih dalam sehari untuk 24 jam ya kita untuk memilah-milah kegiatan, aktivitas, tapi kadang sisipkan juga momen-momen di mana kita bisa mendisiplinkan diri untuk betul-betul fokus pada satu aspek tertentu. Kayak misalnya, oh di tempat kerja dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, oh itu fokus mikirin urusan pekerjaan. Nggak buka-buka dulu tentang masalah-masalah di luar itu gitu ya. Tapi nanti ketika waktu istirahat misalnya ada 1 jam, oke, itu di momen itulah kita bisa teleponan gitu dengan orang rumah, kita bisa tuh ngeliatin urusan-urusan obrolan-obrolan arisan lain sebagainya. Nanti setelahnya kita kembali ke dunia kerja lagi. Begitu juga di rumah. Disiplin bahwa ketika di rumah ya udah urusan kerjaan nanti dulu. Mungkin diplotkanlah 1 jam saja ketika di rumah itu untuk masalah pekerjaan dan minta izin ke anak-anak, terutama kalau anak-anaknya masih kecil, yang masih menuntut banyak perhatian ya, yang pengennya main sama orang tuanya, kangen karena orang tuanya harus pulang sore. Nah, kita harus disiplin banget masalah ini. Kenapa? Supaya kita profesional gitu ya. Ketika di pekerjaan kita fokus dan ketika di rumah kita juga fokus pada urusan rumah. Jangan dijungkir balik ya. Jangan ketika di tempat kerjaan kita masih ngurusin segala macamnya gitu ya. Jangan ketika di rumah malah kita sok lembur ngeluarin laptop, tumpukan pekerjaan laporan yang harus kita kerjakan gitu ya. Padahal seharusnya kita bisa plot gitu dalam satu waktu tertentu gitu ya. Atau misalnya teman-teman di sini pernah ada pengalaman WFH ya, work from home, tidak mestinya dalam kondisi yang COVID kemarin gitu ya. Tapi ada momennya di mana kesempatnya di rumah saja, bilang kepada anak-anak, informasikan kepada orang rumah bahwa dari jam segini sampai jam segini, saya ada di ruangan ini untuk bekerja ya. Sehingga anak-anak jadi paham, mereka tidak akan merecoki, pasangan juga jadi nggak sebel ngelihat kita ada di hadapan dia tapi seolah-olah nggak ada. Karena saya banyak banget mendengarkan komplain pasangan-pasangan yang ketika pasangannya lagi WFH di rumah, tapi kok kayaknya dia lagi nggak ada gitu. Nah makanya untuk supaya kita bisa profesional, diplot seperti itu ya. Dan jangan pernah merasa kurang menjadi ibu, kok aku nggak bisa sepenuhnya menjadi seorang ibu ya yang urusannya ya udah full time di rumah bersama anak-anak. Iri deh, pengen banget deh misalnya ada di rumah aja gitu ya. Please, kita semua ibu peran dengan tanggung jawab dan bebannya masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Oke? Jangan pernah merasa diri kita, oh kayaknya aku kurang optimal deh menjadi seorang ibu. Aku ngerasa bersalah deh sering ninggalin anak. Tolong ibu-ibu ya, kita bisa kok menambal momen bersama keluarga kita dengan pertemuan yang berkualitas. Kalau teman-teman berkesempatan hanya sebentar misalnya dalam sehari untuk bertemu dengan keluarga, pastikan waktu sebentar itu betul-betul komunikasi yang mendekatkan, yang menghangatkan. Makanya saya pengen banget ya teman-teman punya ritual ketika pulang ke rumah. Kan kalau di rumah tuh anggota keluarga kita udah kangen sama kita, pengen denger kita, mereka juga pengen didengerin, pengen pengen diurusin gitu ya. Tolong ya, kalau bisa sebelum pulang ke rumah lakukan sesuatu dulu supaya mengurangi kelelahan kita. Entah itu mampir dulu kek gitu ya, ke warung kopi, beli es kopi dulu, minumlah seteguk 2 teguk sehingga kita bisa lebih rileks gitu ya. Atau bapak-bapak misalnya mampir dulu ke masjid gitu ya untuk sholat dulu sehingga nanti pas di rumah udah bisa fokus bermain sama anak-anak, bisa bercanda sama istri gitu ya. Jangan bawa kelelahan kita di rumah dan melimpahkan emosi kita kepada anggota keluarga kita di rumah. Ini sangat-sangat nggak sehat. Banyak anak-anak yang kemudian jadinya malah benci gitu ya kepada kantor atau pekerjaan orang tuanya, karena memang orang tua yang tidak pandai dalam memposisikan dirinya, di mana dia harus menanggalkan dulu jubah profesinya dan dia dia kembali kepada profesi yang utama dia adalah sebagai orang tua.
gitu ya. Kayak misalnya kebiasaan sederhana aja. Misalnya ketika, pulang gitu ya, di depan rumah dulu, ya udah kita lakukan bersih-bersih dulu, atau hal-hal yang bikin kita rileks dulu, barulah kita siap untuk menyapa lagi keluarga kita dengan penuh senyum, ya. Ini akan sangat-sangat berpengaruh besar gitu pada bagaimana anak-anak kita memandang kita gitu, bahwa kita berada di luar rumah tuh ya bukan berarti kita tidak memperhatikan mereka, atau kita tidak memprioritaskan mereka gitu. Justru ini adalah sebuah perjuangan. Makanya tolong ya, bahasakan kepada anak-anak bahwa ayah bunda bekerja itu sayang, kita ini lagi berjuang. Nah, menjemput rizki yang Allah berikan dari kita kepada kita, rizki yang halal, rizki yang baik. Gitu. Ya, sehingga anak-anak jadi memaknai gitu profesi kita. Kemudian untuk menjalani berbagai macam peran ini, niatnya untuk Allah Ta'ala, ya berarti dari ucapan kita sendiri pun berarti harus selalunya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan misalnya kita membahasakan masalah pekerjaan ini kepada anak-anak dengan berkata, mama ini kerja supaya kita punya uang, supaya kalian bisa sekolah, supaya kalian bisa makan gitu. Coba deh, jangan hanya dikaitkan dengan masalah uang saja, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sampai merendahkan pasangan kita sambil bilang bahwa, "Kalau misalnya cuma papa aja yang bekerja, kalian nggak bisa sekolah di tempat yang ini, Nak," gitu. Ini mengkerdilkan arti dari rezeki, gitu ya. Seharusnya kita bilang bahwa, "Mama bekerja ini karena mama punya potensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kelebihan dalam diri mama, dan dengan kelebihan ini mama bisa membantu orang banyak." Gitu ya. Anak-anak jadi paham, oh bekerja itu bukan hanya cari uang ya, bekerja itu berarti kebermaknaan hidup, memberikan manfaat untuk orang banyak, membawa kebaikan di atas muka bumi ini, dari apapun yang Allah berikan, gitu ya. Sehingga kita jadi lebih lebih selalunya menyandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dan kalau ibu-ibu ngerasa, oh jadi menjalani ini semua harus selalunya dengan happy, ya nggak gitu. Sangat manusiawi sekali kalau kita pernah ngerasain yang namanya bosen, lelah. Next slide ya, yang disebut dengan blessed. Ya, bosen, kesepian, marah, tertekan, lelah, ini sangat-sangat manusiawi. Silahkan ibu-ibu semua, kalau pengen marah, marahlah. Kalau pengen bosen, bosenlah. Misalnya ya Allah udah 15 tahun kerja gitu ya, kok kayaknya jenuh ya. Ini adalah hal yang wajar gitu. Akui, terima perasaan itu. Jangan ditolak, jangan disangkal. Ini adalah hal yang manusiawi. Kalau kita melakukan rutinitas yang sama terus, ya akan terjadi kejenuhan. Marahlah, tapi yang nggak boleh itu kalau marah-marah. Gitu, ya. Silahkan kalau ngerasa lelah, ya rehatlah. Tapi jangan juga menolak untuk bangkit kembali, gitu. Ya. Tentang marah tadi, yang dimaksud dengan marah-marah itu gimana? Marah itu adalah dengan kita mengekspresikan emosi kita. Jadi kalau ada satu waktu kita pulang ke rumah, ternyata anak-anak bermasalah dan sebagainya, marahlah ibu-ibu. Jangan cuma senyum aja, ini nggak wajar. Ya. Jadi yang marah, yang bijak tuh yang gimana? Yang kita utarakan emosi kita, dan misalnya ya, contohnya anak-anak sudah kita kasih aturan untuk tidak megang HP di luar dari weekend, ya, dan maksimal adalah, di weekend itu misalnya 3 jam. Ternyata di hari biasa itu kita dapati dia diam-diam main HP, gitu ya. Entah mungkin password-nya dia bisa pecahkan lah, atau misalnya dia ternyata dipinjemin, neneknya lah, atau lain sebagainya. Marahlah. Marah yang bijak tuh yang gimana? Pertama, kita utarakan emosi kita. Ucapkan dengan gamblang, "Mama marah, mama kecewa." Pertama, perasaan kita dulu yang kita ungkapin. Yang kedua, kita utarakan alasannya. "Mama marah, mama kecewa, kamu bermain HP di luar dari jam yang seharusnya, di luar dari jadwal yang seharusnya." Ini untuk membangun apa? Anak-anak jadi tahu apa yang menjadi penyebab emosi kita.
Emosi itu adalah hal yang manusiawi, tapi kita juga harus tahu penyebabnya dari mana. Ya, ini akan mengajarkan pada anak-anak bahwa kalau kamu merasakan sesuatu, kamu juga harus cari tahu dari mana datangnya ini. Kalau kamu sedih, sedihnya kenapa? Kalau kamu kesel, keselnya kenapa? Dan biasakan untuk membahasakan emosi. Ini adalah bagian dari kecerdasan emosional. Mau berapapun usia kita nih, misalnya kita nggak punya anak, atau kita bahkan belum menikah, belajarlah untuk membahasakan emosi kita. Saya kecewa, saya terpukul, saya tersinggung. Karena begini dan begini. Dan untuk marah kepada anak kita, diekspresikannya dengan begitu. Saya marah, bunda kecewa. Karena kamu main HP, padahal ini bukan jadwalnya. Bunda harap ini adalah yang terakhir kalinya. Kalau terjadi lagi, konsekuensinya adalah tidak boleh main HP lagi selama sebulan. Ya, anak jadi tahu, oh di balik emosi ini ada sesuatu hal yang sangat penting yang memang tidak seharusnya dilakukan. Dan akan ada konsekuensi di baliknya. Ini adalah marah yang bijak. Bukan dengan marah-marah. Marah-marah itu yang ngelampiasin emosi. Semaunya kita, yang penting kita lega. Pernah nggak ketemu sama orang yang bilang, saya tuh ya kalau saya marah, saya kesel sama orang, ya udah saya keluarin semuanya. Tapi habis itu saya udah lega. Saya nggak omongin lagi. Ini orang yang nggak bertanggung jawab. Dia merasa bahwa, oh ada api di dalam diri saya keluarin, mau orang depan saya itu juga ikut terbakar, saya nggak peduli, yang penting apinya udah nggak di dalam sini. Orang lain terbakar karena ucapan dia itu. Ini nggak bertanggung jawab banget. Ya, orang yang bertanggung jawab adalah ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya. Apalagi dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak, diem aja. Gitu ya. Atau apakah berarti kalau marah kita diem aja? Ya enggak. Jalan tengahnya itu tadi, ekspresikan. Supaya apa? Kalau kita simpen aja, yang ada kita terbakar di dalam. Makanya banyak kan ibu-ibu yang di usia seniornya, di usia tua, itu karena tulah, jadi sering kan itu karena dia ada tekanan. Betapa banyaknya dokter-dokter spesialis penyakit dalam kalau ada orang tua sepuh-sepuh yang punya penyakit-penyakit ini mereka kontrol, pasti nasihat dokter bilang apa, tolong ibu jangan banyak pikirannya. Ibu pasti lagi banyak yang dipikirin ya. Ada masalah apa sih Bu? Pasti para dokter itu malah jadi psikolog gitu ketika menghadapi orang-orang tua kita itu yang lagi sakit kronis gitu. Karena memang bahaya sekali kalau perasaan itu dipendam. Perasaan itu harusnya diekspresikan. Yang sehat itu ya begitu, kita bahasakan emosi kita itu. Saya kesal, saya marah, saya kecewa. Ini kan emosi-emosi yang negatif ya. Tapi jangan lupa juga ekspresikan emosi yang positifnya juga. Misalnya saya bangga deh, saya terharu deh, saya tersentuh deh. Saya seneng banget deh ketika kamu waktu itu tiba-tiba meluk aku dari belakang. Ini saya seorang istri nih, ngomong bersyukur gitu suaminya memeluk dia dari belakang nggak biasa-biasanya. Coba deh ungkapkan syukur itu, ekspresikan rasa senang itu. Jangan cuma nyengir-nyengir aja. Karena para suami juga harus tahu gitu bahwa perilaku dia itu menyenangkan kita gitu. Ya, apalagi anak-anak kita, mereka sangat-sangat perlu mendengarkan juga apresiasi dari diri kita. Jadi ketika ngelihat anak melakukan kebaikan, apresiasi dia, bukan dipuji-puji ya, tapi katakan bahwa Masya Allah, Mama bersyukur deh, Abang sekarang sudah bisa merapikan kamarnya sendiri. Masya Allah, Mama tersentuh deh ngelihat kamu bisa bantuin adik padahal Mama nggak minta. Ini seharusnya kita ekspresikan. Anak-anak jadi ngerasa, oh ini ya yang membuat aku jadi pandang lebih dewasa ya. Oh ini ya membuat Mama senang ya. Oh ini yang membuat Mama jadi lebih percaya sama aku ya. Ya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, coba saya minta ibu-ibu, teman-teman semua di sini pilih deh. Kira-kira di mana di antara mangkok-mangkok ini yang paling cakep
dan akan paling layak untuk ditaruh di atas meja untuk supaya dipajangin ke tamu gitu atau ditaruh di lemari pajangan. Silakan pilih. Silakan dibuka mic-nya, teman-teman semua memilih yang mana nih. Kita bilang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di mangkok paling kiri atas itu 1, yang paling bawah kanan itu adalah 6. Oh ya, ada beberapa yang memilih tengah atas ini ya. Ada yang 2, memilih nomor 2 gitu. 2. Oh, 5 pink. Ya. Oh, bermacam-macam ini ya variasinya. Ada yang 6, ada yang mangkok ayam. Yang 2 ya. Masya Allah. 2, 6. Ada lagi? Sudah? Oh, 5, ada yang memilih 5 ya, Ustazah. berarti jawabannya rata-rata 2, 5, 6 ya. Baik, makasih banyak teman-teman semuanya. Oh, ada yang jawab 3. Wah, ada yang 3 ya. Baik teman-teman. Nah, beginilah yang memang manusiawinya kita memandang sesuatu itu tentunya dari tampilan dulu, gitu ya. Di sini kita lihat ada mangkok yang kayaknya lumutan gitu ya, terus ada mangkok yang kayaknya nggak rata, ada mangkok kayak hasil prakarya anak TK gitu ya. Ada yang dari tanah liat gitu, tapi ada juga yang, oh indah banget gitu, ada lukisannya warna pink. Nah, kalau saya kasih tahu ya, sebenarnya di antara semua di sini, yang paling murah mangkoknya itu adalah yang nomor 2. Ya, dia di mass produced atau diproduksi massal itu yang harga satu mangkoknya mungkin 10 ribuan juga dapat gitu ya. Nah, kemudian mangkok ayam ini, ibu-ibu, dia adalah mangkok termahal yang terjual dari lelang Sotheby's di Inggris itu dengan harga jutaan dolar. Gitu ya, padahal hanya mangkok ayam ya, kalau di sini tuh dibikin mangkok bakso gitu ya. Tapi ternyata harganya begitu mahal, karena memang nilai sejarahnya dari dinasti Ming di Cina. Jadi ini dia ditemukan dari reruntuhan kapal yang tenggelam, kapal karam. Nah, kalau yang mangkok nomor 5 nih, cakep banget ya, estetik banget gitu ya. Ternyata ini adalah mangkok untuk makanan hewan. Jadi tempat makan anjing nih sebenarnya. Bukan mangkok untuk pajangan, bahkan bukan untuk konsumsi manusia, tapi untuk makanan anjing. Gitu ya, yang seharusnya ditaruh di atas lantai. Nah, apa kabar nih untuk nomor 1, nomor 3, nomor 4? Saya salut tadi ada yang milih nomor 3 ya. Ini, ibu-ibu, teman-teman semuanya, ini adalah 3 mangkok karya seni wabi-sabi. Ini dari Jepang. Ya, di sana tuh kesenian keramik ini sangat tinggi sekali nilainya, karena memang ada filosofi wabi-sabi di baliknya. Wabi-sabi itu apa? Beauty in imperfections, keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna. Justru kalau sesuatu itu tidak sempurna, justru dipandang indah, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan mangkok nomor 2, nomor 5 dan 6, tentunya 3 mangkok lain ini jomplang banget gitu ya. Sudahlah tidak mulus, tidak simetris, tidak lurus gitu ya. Kemudian nggak ada sama sekali lukisannya gitu ya. Bahkan warnanya pun bikin ilfil gitu ya. Kayak nggak bikin nafsu makan, kayak barang belum jadi, tapi ini ternyata adalah sebuah karya seni gitu ya, yang nilainya bisa ribuan dolar gitu ya. Dan ini layaknya adalah bukan untuk dipakai, tapi memang untuk ditaruh di lemari kaca yang untuk dipandangi, karena dalam tiap guratan-guratannya itu ada maknanya gitu ya. Makanya karya-karya seni wabi-sabi ini tentunya produsennya atau senimannya itu
tentunya seniman ternama yang mereka memang sudah berkarir lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Tidak sembarangan aja bisa membuat karya-karya seperti ini meskipun kelihatannya sangat sederhana sekali. Nah, kita semua juga seperti itu, teman-teman dan ibu-ibu semua. Kita melihat diri kita kadang, ya saya kan begini-gini aja. Apa sih prestasi saya? Dari dulu sampai sekarang, kayaknya saya nggak punya pencapaian sebagaimana orang-orang lain. Saya dibesarkan dari keluarga yang biasa, dengan latar belakang pendidikan yang sangat biasa juga, gitu. Sekolah saya juga biasa-biasa aja, saya nggak punya kemampuan yang menonjol, apalagi tampang saya, gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, justru disitulah letak keindahannya, di mana kita ini sudah Allah pilih dari sekian jutaan miliaran manusia yang ada di atas muka bumi ini, tapi Allah pilih kita untuk kita tetap bernafas, kita tetap sehat, kita tetap bisa bangkit dari tidur kita dan kita bisa beraktivitas, gitu ya. Itu berarti kita orang pilihan. Kita indah, kita membawa keindahan yang kadang kita sendiri nggak sadari. Kita ini adalah makhluk yang memang Allah udah ciptakan sempurna, gitu ya. Jadi jangan pernah kita sia-siakan amanah dari Allah ini, gitu ya. Segala macam kelebihan yang ada dalam diri kita, itu pasti ada maksudnya kenapa Allah berikan itu kepada kita. Kemampuan teman-teman untuk misalnya bisa jahit, itu pasti ada maksudnya. Entah itu supaya teman-teman jadi bisa membantu keluarga, atau bisa mengajarkan kepada anak-anak, atau jangan-jangan teman-teman sebenarnya bisa punya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dengan kemampuan sederhana teman-teman. Apapun itu, pasti nilainya adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyepelekan diri kita sendiri, ya. Karena kalau kita sudah memandang bahwa, oh kita ini orang orang pilihan, orang yang sudah memang Allah jaga sampai saat ini untuk kita tetap bisa beribadah, bernafas, untuk kita tetap bisa melalui Ramadan full, gitu ya, dengan selamat, sehat, walafiat, itu artinya Allah pengen kita betul-betul mensyukurinya dan kita betul pandang ini sebagai sebuah amanah, gitu ya. Karena ini semua teman-teman, pembahasan kita, ini sangat besar pengaruhnya kepada kesehatan mental kita. Untuk menjalankan begitu banyak tanggung jawab di atas muka bumi ini, sebagai orang tua, pasangan, anak, bahkan menjadi warga dalam dalam lingkungan kita maupun dalam profesi kita, itu dibutuhkan kekuatan mental, gitu ya. Saya banyak sekali melihat ketika orang-orang tidak bisa menyeimbangkan hidup antara dunia kerja dengan keluarga, jadinya hidupnya jadi begitu banyak masalah. Belum lama saya mendapati seorang klien, seorang istri lebih dari 18 tahun menikah. Dia sangat sukses dalam karirnya, bahkan dia bisa menjadi pimpinan di bank. Diamanahi dengan begitu banyak staf yang menjadi bawahannya, tapi dia melalaikan masalah rumah tangganya sehingga dia betul-betul tidak menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Berpisah dari suami LDR-an sampai 5 tahun gitu ya. Tidak ada yang interaksi yang positif, setiap hari berkelahi gitu ya. Bahkan si istri ini yang karirnya di puncak ini hampir tiap hari itu menyakiti dirinya sendiri, dia pernah menyileti tangannya gitu ya, bahkan dia pernah berupaya bunuh diri gitu ya. Itu artinya tidak adanya keseimbangan. Dia menjalankan perannya, tapi tidak dibekali dengan kekuatan mental, dia juga abai dengan kebutuhan dirinya sendiri, akhirnya ya dia menjalani perannya sebagaimana robot, tapi sesungguhnya dia berantakan dan dia hancur, gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai ya kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita pada diri kita sendiri untuk merawat dan menyayangi diri kita, supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan semuanya lillah, karena Allah. Lelah kita, pegel-pegelnya kita di depan laptop untuk ngerjain laporan sampai larut malam, ya. Pengorbanan kita yang harus meninggalkan keluarga untuk fokus pada pekerjaan misalnya, itu semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pun akan memberikan pertolongannya.
Dan di slide yang sebelum terakhir ya, tentang ruminating, ada satu kebiasaan buruk sekali pada manusia ya, namanya ruminating, ruminasi. Jadi ruminasi ini adalah kebiasaan memikirkan berulang-ulang tentang kejadian yang negatif-negatif. Entah itu kesalahan orang lain, entah itu musibah, gitu ya. Itu akan berdampak buruk kepada mental kita. Jadi buat teman-teman yang misalnya dulu orang tuanya, entah masa lalunya ada orang-orang yang pernah menyakitinya, tolong jangan diingat-ingat kembali. Jangan dipanggil-panggil lagi memori itu. Betul, memori itu tidak bisa hilang. Jadi kalau ada lagu supaya dihapus memorinya, dihapus ingatannya, supaya lupa dengan sakit hati, itu nggak bisa. Memori itu nggak bisa hilang begitu saja. Memori itu akan selalu ada, nanti suatu waktu kalau ada sesuatu yang memicunya, memori itu akan timbul kembali. Nah makanya kalau kita lagi nggak kepikiran, jangan diingat-ingat. Kayak misalnya sakit hati dengan perkataan suami tadi pagi. Entah kenapa, jadi keinget lagi peristiwa 10 tahun yang lalu. Misalnya ketika di usia 2 tahun pernikahan. Atau jadi keinget lagi momen ketika lagi lamaran dulu, seserahannya kurang gitu ya. Padahal itu kan udah lama gitu ya. Kenapa lagi diingat-ingat lagi? Kenapa lagi diungkit-ungkit lagi? Apalagi dibahas kembali gitu ya. Ini yang disebut dengan ruminating. Jadi kalau teman-teman tanpa sadar nyuci piring, terus tiba-tiba keinget percakapan tadi di kantor, teman ngomongnya nyelekit atau julid gitu ya, terus kitanya jadi makin sakit hati gitu ya, ini negatif sekali. Itulah kenapa seharusnya dalam setiap aktivitas kita, itu kita fokus. Otak tuh, pikiran tuh ibarat kayak layang-layang. Layang-layang itu kan harus ada talinya, yang berarti kita tarik, kita ulur, kita yang mengendalikan. Nah begitu juga otak, jangan biarkan dia terbang kemanapun semaunya dia hinggap gitu, jangan. Kita harus arahkan, begitu juga otak kita harus diarahkan ke hal-hal yang positif. Supaya apa? Ya supaya dia jalannya itu juga jalan di kebaikan, bukan yang ingat kejadian lalu, sakit hati. Banyak banget orang ngomongin inner child. Tentunya teman-teman pernah dengar ya inner child. Luka batin, luka pengasuhan gitu. Bisa jadi itu timbul karena ditimbul-timbulin. Saya nggak bilang semua orang tuh dengan sengaja pengen menimbulkan. Tapi ada juga yang dia memposisikan dirinya selalu sebagai victim, korban. Victim mentality, playing victim. Ini yang orang-orang yang selalu ngerasa bahwa semua orang salah, dia yang paling benar. Semua orang nyakitin dia, semua orang pengen menyabotase dia. Kayaknya semua orang iri deh sama pencapaian dia. Ini victim mentality, ini sangat-sangat buruk pada kondisi mental kita. Seharusnya kita sebagai orang dewasa juga bertanggung jawab dan dengan penuh kedewasaan menyadari bahwa iya, saya banyak khilafnya. Saya sering juga menyakiti orang lain tanpa saya sengaja. Saya harus introspeksi diri. Kalau saya tersinggung dengan ucapan orang, jangan sampai saya juga seperti itu. Ini menjadi pembelajaran buat saya. Kalau ada orang yang ngomong julid sama kita, misalnya, jadikan itu sebuah pelajaran. Oh berarti saya nggak boleh seperti itu. Jangan sekali-sekali sampai saya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau dia melakukan itu kepada saya, ya Allah, saya serahkan kalau memang dia betul, ampuni saya. Kalau memang betul apa yang dia ucapkan itu berarti saya salah, ampuni saya. Tapi kalau misalnya dia salah dan saya tidak pernah melakukannya, ya Allah ampuni dia. Gitu ya. Sehingga hidup juga enteng. Gitu ya. Jadi jangan ruminating, jangan menjadi victim selalunya, victim mentality, karena hidup di atas muka bumi ini juga ada prinsip sebab akibat. Ada orang melakukan kita buruk, bisa jadi karena kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang menyakiti dia tanpa kita sadari. Gitu ya. Jadi mungkin itu saja dulu teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Semoga bisa lebih dalam kita gali lagi topik ini lewat tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kakak-kakak, kawan Kamila semua yang Allah cintai ya. Luar biasa sekali pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ustazah kita ya, Bunda Zizi. Nah,
Dari apa yang telah dipaparkan tadi, memang yang paling mengena gitu ya di hati kita adalah bahwa sebenarnya itu seorang istri itu begitu vital sekali ya perannya. Seorang ibu itu bahkan adalah sumber energi itu di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana dia itu bisa tenang secara mental terlebih dahulu untuk bisa memaksimalkan peran yang berbagai macam, termasuk juga penyembuhan luka inner child dan juga bagaimana mengkomunikasikan keresahannya kepada pasangan. Baik, kawan kami lain, mati Allah. Kita sudah sampai di sesi tanya jawab yang kami akan membuka kesempatan kepada 3 penanya cepat untuk dapat menanyakan atau berkonsultasi tiba-tiba muncul ya dari sisi pemaparan yang tadi sudah disampaikan ya. Baik, silahkan mungkin dapat raise hand terlebih dahulu. Oh ya, sudah ada Ibu Esih Sukaisi ya. Boleh dinyalakan kamera dan juga mic-nya ya Ibu. Ya, mohon maaf ini lagi di jalan. Ya, terima kasih, Masya Allah materinya. Memang ya sebagai ibu pekerja ini luar biasa tantangan di dalam keluarga itu, dan kemarin itu saya ada anak, maksudnya saya anak itu sudah mondok ya Bu ya. Nah kemudian kemarin itu ada sempet anak ini kok kayak lain gitu kan, kayak lagi ada masalah gitu kan. Terus kami tanya agak kurang terus terang, padahal selama ini waktu sebelum masuk pondok itu anaknya itu ceria dan sering terbuka lah dengan saya gitu. Nah, waktu di Lebaran kemarin kan saya kebetulan pulang kampung ya, karena saya dari Bau-Bau, saya pulang ke Sukabumi. Terus ada sikap anak yang kayak kurang, ini anak kayak lagi ada masalah gitu. Sampai akhirnya anak itu saya panggil, duduk bersama, ada apa dan sebagainya. Terus tiba-tiba yang saya kaget itu ternyata anak ini belum siap gitu. Nanti deh Umi ceritainnya gitu. Terus usut punya usut ternyata nanti saya lewat WA gitu kan, karena kalau langsung mungkin dia kurang siap gitu. Nah ternyata dia ngungkit waktu di masa kecilnya gitu. Nah mungkin pelajaran bagi ibu-ibu yang masih muda. Ya jadi dia pernah bilang gini, Umi tahu tidak, saya sebenarnya waktu kecil itu saya pernah ngomong sama Umi, tapi Umi tidak fokus lihat saya gitu. Wah di situ langsung saya kayak hancur. Langsung kayak hancur gitu. Aduh kayak merasa waduh itu kapan kejadiannya gitu kan. Karena selama ini saya lihat ini anak ceria gitu dan baik-baik saja, tapi ketika dewasa ternyata dia ketika dia sudah balik ya sekarang kelas 1 SMA dia jadi malah saya lebih kayak saya sebenarnya ingin curhatnya sama teman aja deh gitu. Waduh kalau kayak gitu kayak jadi kehilangan kepercayaan gitu. Nah mungkin menjadi pertanyaan karena anaknya mondok, bagaimana saya sempat sih saya bilang ya masih adakah Umi di hatimu gitu sampai seperti itu. Ya mungkin bagi saya tuh kayak waduh gitu, kayak kecolongan gitu Bu, karena selama ini saya pikir baik-baik saja gitu. Nah mungkin saya juga sudah minta maaf. Dan memang karakter saya Bu, ketika ngobrol sama orang tuh, saya sebenarnya kalau tidak mengaji saya tomboy Bu. Jadi tipe saya tuh seperti laki-laki lah gitu, yang kalau ngobrol itu memang jarang menatap orang gitu. Nah, jadi saya sampaikan juga alasannya, Umi itu dulu memang ngobrol itu kadang tidak melihat wajah, dan pernah Umi juga diprotes gitu sama temen gitu. Kalau ngobrol tuh lihat wajah gitu, dan mungkin dulu saya agak kurang nyaman kalau lihat wajah itu gitu. Nah jadi saya sampaikan seperti itu. Nah mungkin bagaimana membangun hubungan ketika anak sedang di pondok, sementara saya di sini gitu. Ya itu mungkin Ibu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan mungkin jadi pembelajaran bagi tadi satu quote dari Ibu tentang itu ya, bahwa kalau kita sudah di rumah itu jangan mikirin yang lain gitu. Nah ternyata saya terasa efeknya pas anak sudah besar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Esi, ya luar biasa ya insight-nya dan juga berbagi pengalamannya ya. Semoga Allah senantiasa kuatkan dan dekatkan kembali ya hubungannya. Mungkin Bunda Zizi bisa menjawab ya apa yang menjadi bingung dari Bu Esi, silakan. Baik, terima kasih Bu Esi. Siapa sih orang tua yang nggak pernah merasa bersalah atas bagaimana perlakuan kita? Kita juga seringkali kan, para orang tua mempertanyakan apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Kok kayaknya masih kurang ya? Kok kayaknya saya inget-inget dulu ya, saya dulu pernah nyubit kayaknya, tuh kayaknya saya dulu pernah hilaf ya, kayaknya saya kurang ngasih mereka perhatiannya gitu. Saya yakin ibu-ibu semua di sini yang bekerja di luar rumah ya, pastinya masih ada rasa bersalah itu. Saya minta tolong ya, jangan menyiksa diri dengan merasa bersalah, gitu ya. Kalau ngerasa bersalah akan sesuatu, segera rubah ya. Misalnya, oh iya ya, kayaknya kita sudah mendapatkan komplainan dari anak. Oh, kita minta maaf, lalu kita berarti bertekad. Oke, berarti saya harus rubah pola komunikasi saya. Oh, berarti anak-anak harus saya cari tahu apa sebenarnya yang membuat mereka merasa diperhatikan. Makanya saya pengen banget ibu-ibu semua di sini, kakak-kakak, adik-adik, tolong ya, kepada orang-orang tersayang kita, tanyakan pertanyaan yang dalam ini. Apakah itu, sayang, apa perbuatan atau perkataan Bunda yang membuat kamu merasa disayang? Gitu, ya. Jadi kita harus tahu nih jawabannya. Karena setiap orang itu punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Anak Bu Esi mungkin bahasa cinta dia adalah quality time. Quality time tuh dia pengen berduaan berarti sama uminya, ya. Dia nggak butuh hadiah, dia nggak butuh diurusin, dilayanin, dia butuhnya adalah umi duduk berdua sama dia ngobrol. Bisa jadi itu, ya. Selera bahasa cinta orang beda-beda, makanya kita harus tanya, ya. Kadang kita orang tua dengan pedenya, "Loh, saya kan sudah mencurahkan perhatian kasih sayang ke anak-anak tiap hari. Coba, kurang apa saya? Udah saya sekolahin mereka mahal-mahal," misalnya gitu ya. Udah dikasih bekal yang bagus, udah dihias-hias lagi bekalnya gitu. Kurang apa coba perhatian mama diantar begitu banyak aktivitas, tetap aja mama sempetin gitu ya. Tapi kita harus pertanyakan dulu, kira-kira itu selera Bunda, godang dia makan apa? ngerasa disayang itu ketika Wida. kita makanya tanyakan pertanyaan itu kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak gitu ya. Apa perbuatan aku atau perkataan aku yang membuat kamu merasa disayangi dan diperhatikan oleh aku? Gitu. Berarti jawabannya spesifik. Kalau kita sudah tahu jawabannya, laksanakan banyak-banyak. Gitu, ya. Nah, tentang bagaimana membangun hubungan sama anak nih, apalagi mereka di pondok ini, true story, kami juga, 2 anak kami berada di pesantren, ya. Yang satu kelas 3 aliyah, yang satu lagi kelas 1 aliyah, yang paling bungsu kelas 6 SD insya Allah masuk ke pondok juga. Caranya gimana? Ketika di rumah, fokuslah membangun hubungan dengan yang baik, ya. Misalnya ada perizinan, mereka liburan, tolong para orang tua ya manage betul-betul jadwalnya supaya tetap bisa punya momen kebersamaan dengan anak-anak ya. Jadikan tiap hari itu sebagai momen kualitas dengan keluarga. Mau itu misalnya nih contoh kecil, oh nggak sempet camping, nggak sempet piknik, ya udah bikin piknik-piknikan di dalam rumah. Gelarlah karpet piknik di ruang tamu, setting tuh laptop ya supaya bikin video seolah-olah ada api unggun ya, ini apa, pura-puranya kita lagi bakar-bakar marshmallow kek, lagi bakar sosis gitu ya, tidurannya di ruang tamu semua bareng-bareng sekeluarga padahal ada kamar gitu ya, tapi ceritanya ini piknik-piknikan, ciptakan kenangan itu, ya. Kedua adalah coba deh kita komunikasinya balik lagi ke komunikasi pena. Coba tulis surat. Dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu nanti, cerita ini kepada pasangannya, tolong deh, kalau kita ketemu sama anak-anak kita di pondok gitu ya, jangan nanyain tentang
udah sejauh mana hafalannya, nilainya berapa sekolahnya kemarin ulangan, gitu ya. Jangan ditanya, "Gimana dapat nilai berapa kemarin?" Tuh, jangan tanyain tentang kewajiban-kewajiban dia, tapi tanya dulu gimana kondisi hatinya, ya. Halo? Kedengeran kan suara saya ya? Ya. Jadi jangan tanya dulu kewajiban-kewajibannya, "Gimana hafalannya, Nak? Sekarang udah juz berapa?" Please. Anak-anak juga tahu kok mereka ada target-target yang harus mereka capai, tapi kita juga harus tahu mereka juga butuh support untuk berada dalam, kondisi yang, tertutup di pesantren dengan begitu banyak kewajiban gitu ya, pelajaran yang mesti dihafal gitu ya. Mereka sangat-sangat butuh support dari kita. Gimana cara mengungkapkan support? "Nak, gimana perasaannya hari ini?" Pasti berat ya, Nak, ya. Untuk menghafal tuh memang memang butuh perjuangan sayang, tapi nggak apa-apa kok. Memang kita harus berusaha kan, Nak, supaya Allah sayang sama kita, gitu. "Mama bangga nih sama kamu," misalnya. Jadi ungkapan-ungkapan apresiasi ini sangat-sangat dinantikan anak-anak bahwa orang tua itu harus mengapresiasi kerja keras mereka. Bahwa orang tua harus empati terhadap betapa begitu banyak hal yang mereka korbankan gitu ketika mereka menuntut ilmu itu. Tapi kitanya yang turut support mereka dan mengapresiasi mereka gitu ya. Dan kalau pengen anak-anak cerita dan terbuka sama kita, kitanya duluan yang cerita ya. Jadi kalau pengen tahu anak-anak gimana jangan ditanya-tanya, tapi kitanya juga harus cerita. Kayak misalnya nih, cerita random aja, "Nak, tahu nggak kemarin, masa tetangga kita tahu kan tetangga kita yang suka keliaran-keliaran itu, yang suka jalan keliaran tuh yang ada sakit jiwanya, tadi tadi siang ditemuin meninggal loh, gitu. Ternyata dia nyemplung ke dalam danau." Misalnya. Padahal itu kan random kan, nggak ada kan kaitannya sama anak kita, nggak ada kaitannya sama keluarga kita gitu. Tapi anak-anak juga pengen loh dengar gitu cerita-cerita dari dunia luar. Saya soalnya pernah 6 tahun di pesantren, saya tahu gimana rasanya. Makanya anak-anak saya nggak tekankan mereka untuk, "Yang penting nilainya bagus, yang penting hafalannya sesuai target, yang penting kamu 30 juz," gitu, enggak gitu. Karena saya tahu beratnya seperti apa di pesantren itu. Nah, inilah sikap yang mesti kita kedepankan ke anak-anak. Kalau kita cerita, insya Allah anak juga akan menimpali dengan cerita. Sama halnya kayak kalau kita lagi ngerumpi ya ibu-ibu di kantor, coba kalau lagi di lingkaran rumpian, kita nggak sadar loh kita lagi gibah. Tapi pernahkah lingkaran ketika lagi ngerumpi itu diawali dengan pertanyaan, siapa yang punya gosip terbaru hari ini? Kan enggak kan? Pastinya dan sering kali diawali dengan satu orang yang nepuk dulu ke temennya, tahu nggak?" Nah, setelah kalimat, tahu nggak?" Itulah yang hotnya. Dan ada orang satu cerita ditimpali dengan cerita lain, yang lainnya menimpali lagi. Ceritanya makin seru. Dan begitu juga prinsip ya ketika kita lagi pengen dengar cerita dari anak-anak. Daripada kita tanya-tanya, "Nak, gimana tadi di pondok? Nak, masalahnya kemarin apa nih? Kamu kemarin dibully atau enggak?" Misalnya. Nggak bakal keluar. Tapi kalau kita cerita dulu misalnya, eee, "Dek, tiba-tiba nggak tahu kenapa nih Umi inget banget dulu waktu Umi lagi seusia kamu. Di kelas ada tuh anak nggak tahu kenapa tuh dia masalahnya, setiap kali dia ngelihat pensil Umi, pasti dia patahin ujungnya. Tahu kan ujung pensil tuh Nak, yang kita mau nulis tuh, nanti sama dia dipotek tuh, diteken di atas meja Umi, terus habis itu patah. Akhirnya Umi kan jadi harus ngeraut kan, padahal bisa jadi Umi nggak bawa rautan. Percayalah, habis itu pasti nanti anak kita juga akan menimpali dengan cerita versi dia, ya. Pengen tahu anak kita tuh sebenarnya punya pacar nggak sih? Atau dia ada suka nggak sih? Gitu ya, sama sama orang lain gitu, sama teman sekelasnya, kita duluan yang cerita. "Nak, tahu nggak dulu, itu pernah loh ada yang Umi suka di kelas, nggak tahu kenapa ngelihat tas dia aja tuh rasanya gimana gitu, berbunga-bunga gitu. Pokoknya aneh aja gitu tiba-tiba aja, padahal anaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi entah kenapa Umi suka sama dia. Tapi Umi nggak pacaran gitu. Sebenarnya Umi, iri sih ngeliat teman-teman yang lain waktu itu pacaran gitu. Umi juga nggak ngerti. Tapi nggak tahu kenapa Umi ada perasaan yang beda aja gitu sama dia. Nah ini
ini akan membuat anak-anak jadi ngerasa, oh ternyata umiku, orang tuaku itu sebagaimana aku ya, punya ada momen-momen suka-sukanya, dia mungkin pernah dibully, mungkin dia lagi nggak betah, atau dia lagi sebel sama guru, dan lain sebagainya gitu. Anak-anak jadi lebih terbuka sama kita, ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar komplainan dari anak gitu ya, jangan lalu ngerasa mempersalahkan diri sendiri. Aduh saya hilaf, saya nggak becus sebagai orang tua gitu, jangan. Jangan juga lalu berulang kali minta maaf ya sayang, Umi udah salah dan sebagainya. Minta maaf ya, sekali 2 kali udah cukup. Tapi pastikan bahwa kita terbuka kok dengan kritikan. Kalau kamu boleh untuk mengkritik Abi Umi, berarti kamu juga mau kan dikritik sama Abi Umi gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya Bu Esi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan. Ya. Bu Esi, makasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya ya Bunda Zizi. Semoga bisa meringankan hati Bu Esih juga ya. Selanjutnya sudah ada yang bertanya kembali. Ini mengangkat tangan atas nama Lolita Bani Rahmadian ya. Mbak Lolita, apakah bisa open cam dan open mic? Bisa Mbak Hasna. Ya, silahkan Mbak. Ya, izin Ustazah. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang anak nih, kebetulan saya mau bertanya tentang hubungan dengan pasangan sebetulnya. Jadi saya kan memang mungkin usia pernikahan masih di bawah 10 tahun ya, jadi anak juga masih kecil-kecil gitu ya. Dan yang saya rasakan sekarang sih apa ya, jadi seperti kurang gitu hubungan kita dengan pasangan gitu, kayak ikatan emosionalnya seperti itu, karena apa ya, sibuk dengan mengurus anak-anak gitu, kemudian sekalinya dapat kesempatan ngobrol berdua gitu pas anak-anak mungkin sudah tidur atau mungkin kesempatan keluar bareng gitu, yang diomongin ya anak lagi gitu. Nah banyak orang yang bilang ini ada masanya kok, jadi memang kalau anak-anak masih kecil ya memang seperti itu, nanti ketika anak besar juga akan ada waktu berduaan lagi. Maksudnya apakah emang benar kayak gitu, apakah memang ya udah saya nungguin aja gitu, tapi ya takutnya lama-lama makin renggang mungkin jadi tidak baik gitu untuk hubungan kami juga gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Lolita. Baik, saya langsung jawab ya Bu Hasna ya. Baik, tentang hubungan dengan pasangan. Kalau saya kurang setuju ya dengan pendapat yang Bu Lolita dengar ya. Menurut saya, inti dalam rumah tangga itu adalah si suami istri ini. Anak-anak itu adalah bonus. Kalau kita pusatkan perhatian hanya kepada anak saja dan kita tidak merawat hubungan kita, jadinya ya rumah tangga itu akan jalan tapi sendiri-sendiri gitu. Jadi hubungan kita sama pasangan ini harus di-maintain. Makanya kalau kita dalam rumah tangga misalnya dua-duanya bekerja, tolong ciptakan sebuah ritual, biasakan sebuah ritual yang tidak ada yang salah satunya merasa disisihkan gitu. Kayak misalnya kalau kita pulang ke rumah, apakah kita harus fokus sama anak-anak karena mereka lebih kecil dan harus kita fokuskan, terus suami kita tinggalkan atau gimana? Kalau saya ngerasanya kalau bisa bareng-bareng kenapa enggak? Misalnya, oke, kalau pulang kerja ya, semua orang, anak-anak, orang tua numplek di kamar. Ngapain? Apakah megang HP? Jangan. HP disingkirin dulu, coba deh main pijit-pijitan, injek-injekan. Ya, ayahnya, bundanya lagi capek. Nah, anak-anaklah suruh, tolong nak injekin, tolong nak pijit-pijitan, sambil di situ kita saling pijit-pijitan. Si ayah bunda juga mijitin anak-anak. Sambil di situ cerita-cerita gitu ya. Sebagaimana tadi yang saya ungkapin ke Bu Esih ya, kalau pengen anak-anak cerita, kitanya duluan cerita. Nah, coba orang tua ketika pulang kerja, ketika lagi pijit-pijitan, itu ceritalah gimana perjalanan ketika di kantor ngelihat sesuatu yang aneh nggak, tahu nggak nak, masa waktu tadi pagi hampir aja bis yang di depan kita itu hampir aja nyerepet inian ojek, ya Allah kasihan banget bapak itu, hampir aja dikelindes ya Allah gitu. Ceritain tuh dramanya kayak gimana ya. Jangan segan juga kayak misalnya
tadi masa di kantor ada teman papa, tempat kerja papa itu masa dia ke kantor bawa oleh-oleh, aneh banget loh, masa keripik jangkrik, bilang gitu. Oh cerita aja gitu. Nah nanti ketika semua udah keluar tuh, anak-anak cerita udah, kemudian sentuhan fisik dengan pijitan sudah, barulah anak-anak tolong ya sayang ya, sekarang ayah bunda mau istirahat sebentar, kalian di kamar-kamar dulu ya, nanti menjelang tidur nanti ayah atau bunda datang ke situ buat bacain buku misalnya. Ya berarti disinilah momen kalian berdua dengan pasangan, entah itu pelukan ya. Saya sarankan tolong ketika kita dalam kondisi lelah jangan ngomongin masalah. Ya. Jadi kalau ngomongin masalah, ngeritik pasangan di 5 waktu yang terlarang ini bakal membuat kita jadi bisa ada friksi. Ya, 5 waktu yang terlarangnya apa aja? Pertama pas lagi capek. Jadi pulang kerja, tolong jangan absen masalah. Misalnya kita sebagai seorang istri apalagi ya, pengen kan berbagi masalah, tahu nggak ya, tadi di kantor ada si ini, masa dia ngomongnya begini-begini gitu ya. Mungkin kita nggak sabar gitu pengen nuangin, mau ngomong sama siapa lagi kalau bukan sama pasangan. Tapi kita juga harus perhatikan, pasangan kita siap nggak untuk dengar keluhan. Ya, nggak semua orang lah suka dengan keluhan, masalah gitu, apalagi laki-laki. Karena bagi laki-laki, kalau berbicara atau sharing berarti dia lagi butuh jalan keluar. Jadi kalau istrinya lagi berkeluh kesah, dipandangnya, oh istri saya butuh jawaban, butuh solusi. Makanya kadang bapak-bapak kita ngeluh apa, terus dia malah jawab apa yang nggak kita sangka-sangka gitu kan. Ya karena memang otak kita berbeda gitu. Jadi jangan di waktu capek ya. Yang kedua, jangan pas lagi lapar. Tolong ya. Yang ketiga, jangan pas lagi ngantuk, lagi pilotok tuh, jangan. Karena otak ini kalau lagi ngantuk tandanya dia butuh di shutdown. Ya, jadi kalau udah rebahan, tolong yang dibahas itu adalah kabar baik aja. Yang keempat itu adalah jangan ketika kita lagi terdistraksi, masih megang HP, masih depan laptop, masih ngerjain laporan, tiba-tiba tercetus saja masalah gitu. Masalah tuh kalau kita lagi siap, kalau kita tahu pasangan kita itu lagi nggak ada sesuatu hal yang membuat dia gusar, gitu ya. Yang kelima adalah jangan pas lagi mesra-mesraan. Jadi setelah sesi si pijit-pijitan itu dan anak-anak ke kamarnya, tolong ya nak, nanti tunggu aja ayah bunda di kamar gitu. Nanti ayah bunda ke situ untuk bacain buku cerita. Sekarang ayah bunda pengen rehat dulu sebentar ya gitu ya. Entah itu 30 menit. Disitulah kalian tolong pelukan. Ya, pelukan itu adalah ibarat ngecas HP gitu ya. Langsung tuh hormon oksitosin, dopamin tuh bisa keluar gitu ya. Dosisnya minimal dalam sehari itu 2 pelukan. Itu minimal. Kalau overdosis sangat-sangat besar positifnya. Jadi sering-seringlah pelukan. Karena apa? Karena kalau kita dalam kondisi lelah itu mulut kita kadang nggak difilter. Tapi kalau dengan pelukan tuh kita jadi ngerasa, oh ada momen di mana kita ngerasa kita nggak sendirian, kita bisa menyandarkan bahu kita, pasangan, kita bisa ngerasain kehangatan gitu ya. Jadi berpelukanlah gitu ya dan siap gitu untuk mendengarkan pasangan kita. Dengerin aja. Kalau pasangan kita ngomongin apa, iyain aja gitu ya. Pahami, terima gitu ya. Kalau ada momennya kita nggak tahan pengen berkeluh kesah lah gitu. Tapi kita disclaimer dulu pasangan kita yang kalau aku lagi cerita atau apa gitu, tolong dengerin aja ya. Aku kadang nggak butuh jawaban kok. Aku cuma butuh didengerin gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan wajib banget orang tua punya jadwal pacaran ya. Nah, kalau bisa anak-anak dititipin lah gitu ya. Ini nggak mesti rutin harus setiap pekan gitu, enggak. Terserah, tergantung kondisinya masing-masing gitu ya. Tapi wajib banget punya jadwal pacaran berduaan. Dan ketika lagi berduaan, ya jangan ngomongin anak-anak sebagaimana Bu Lolita bilang tadi kan. Udah pas berduaan malah ngomongin anak-anak. Jangan, ada tempatnya gitu ya. Kalau lagi berduaan ya coba bahas tentang gimana dulu lucunya kita di awal-awal pas pengantin baru, gimana dulu pas kita awal masak dan kegosongan misalnya, gimana pas dulu suami misalnya punya hal-hal lucu pas akad nikah gitu, ceritain tuh yang unyu-unyu itu. Ya karena kita butuh itu.
Itulah momen kita ngecas. Jadi inti dari rumah tangga itu bukan pada anak-anaknya. Mereka adalah hadiah Allah yang datang belakangan. Tapi amanah kita adalah untuk menjaga nih, merawat hati kita supaya hati kita selalu terpaut ke Allah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab, Bu Lolita. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Saya juga ikut belajar lagi nih ya Ustazah ya, bagaimana ternyata mindset yang kita punyai itu adalah untuk saling menjaga satu sama lain ya, tentang intisari pernikahan, apalagi tentang ibadah hati ya. Jadi kadang-kadang itu saya sendiri ya, karena memang sudah ada anak, jadi memang ya fokusnya itu ke anak terus. Kadang-kadang ada hak suami yang dilalaikan, misalnya cara komunikasinya, nggak tahu tempat dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih banyak buat remindernya ya Bunda ya. Kemudian dari kawan Kamila lainnya ya, Mbak-mbak, ibu-ibu, teteh-teteh, kakak-kakak, adakah yang mau menitipkan pertanyaan kembali? Silahkan dapat langsung saja open mic atau misalnya mau menitip melalui kolom chat juga tidak masalah ya. Ya, kalau misalnya belum ada, nah saya saja yang menitipkan pertanyaan ya. Semoga berkenan. Ya, jadi permasalahan yang sebenarnya umum terjadi di kalangan ibu-ibu muda ya, tapi di usia-usia seperti saya ini adalah bagaimana kita itu ingin mendapatkan pengakuan di sosial media ya. Seperti misalnya kan, wah, ini ternyata menunjukkan ada keluarga bahagia karena suami dan anaknya itu sering tampil ini. Gitu. Nah, bagaimana dengan keadaannya keluarga yang lain? Kok dia tidak pernah muncul? Nah, saya punya jenis-jenis ketakutan yang seperti itu. Nah, kebetulan suami saya ini bukan tipikal orang yang memang suka exposure. Beliau cenderung yang suka mengerem saya ya agar tidak terlalu oversharing ya, tidak menunjukkan hal-hal yang bahagia gitu. Padahal kan saya itu ya prinsipnya loh memang ini untuk berbagi kabar kebahagiaan saja seperti itu. Nah, mungkin boleh diinfokan ya Bunda, apa ya bahaya atau manfaatnya ya? Apakah saya harus menurut suami saya atau apa sih baiknya ya untuk menjaga diri di era digital seperti sekarang ini ya, khususnya terkait suami dan juga anak yang barangkali ada keinginan untuk dieksposur dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Baik, terima kasih banyak Bu Hasna tentang sharing di sosial media ya. Itu berarti kita berbagi dan mengumumkan kepada dunia ya tentang kehidupan kita. Ada saya melihat sisi manfaatnya maupun sisi kerugiannya sebenarnya ya, sebagaimana segala macamnya pasti ada dua sisi koin yang berbeda ya. Kalau dari sisi manfaatnya tentunya kita jadi terinspirasi ketika melihat postingan-postingan seperti itu ya, terdorong. Kayak misalnya salah satu cara saya supaya mengalahkan kemalasan saya, misalnya kemageran saya adalah menonton postingan-postingan tentang bersih-bersih misalnya, gitu ya. Itu menginspirasi. Manfaatnya buat kita mungkin ya kita jadi merasa, oh ternyata apa yang kita lakukan itu bisa membantu orang lain. Itu adalah keberhargaan diri, itu akan menambah keberhargaan diri kita yang memposting, gitu ya. Manfaat lain adalah ya bahwa kita punya kelebihan dan kita pengen orang lain juga bisa merasakan kelebihan itu. Misalnya, oh kita punya kelebihan dalam memasak, gitu. Kita punya tahu ada tips-tips tertentu dalam memasak dan kita pengen sharing ke orang lain gitu ya. Atau misalnya kita share kepada orang tentang staycation supaya dapat diskon lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang tentunya membuat kita merasa, oh ternyata saya bisa membantu orang, ternyata orang jadi tahu tipsnya, orang jadi bisa merasakan sisi baiknya gitu dari hal-hal itu gitu. Tapi ada juga nilai kerugiannya dan ini juga yang mungkin kaitannya besar dengan ain ya yang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa memang apapun yang tampil dan tampak itu pasti penerimaan tiap orang akan berbeda-beda. Bahkan untuk konten positif sekalipun bisa jadi ada orang yang nggak suka gitu. Dan mungkin karena itu juga para suami ya kebanyakannya agak jengah gitu
untuk kita mengeksposkan sisi pribadi dalam rumah tangga kita karena khawatir akan ada orang yang iri mungkin atau yang mendoakan hal yang kurang baik tentang kita gitu dan akan tertimpa ain. Kalau saya memandang ya bahwasanya yang namanya privasi itu ada sesuatu hal yang sangat-sangat berharga sekarang. Di era di mana apapun bisa kita tampilkan kepada orang lain, privasi itu ternyata adalah sesuatu yang masih sangat langka sekarang gitu. Jadi penting banget nih kita mungkin bahas dengan pasangan kita di aspek mana saja yang dimana dia ngerasa nyaman untuk kita expose dan di mana yang kita keep saja. Misalnya hal-hal yang dalam Islam yang seharusnya kita anggap sebagai aurat, salah satunya adalah kamar tidur sebenarnya. Ya, jadi kamar tidur saya minta dengan sangat tolong jangan diekspos. Jangan ada foto isi kamar tidur kita, letaknya bagaimana, dekornya bagaimana, seindah apapun itu ya. Kalau menurut saya, karena bisa jadi melalui itu pula orang bisa berpikir yang aneh-aneh atau mendoakan atau bahkan ya ain itu tadi. Dan itu adalah sisi yang seharusnya paling tertutup kan dari rumah. Misalnya kumpul keluarga pun bisa jadi kan keluarga masuk ke dapur, masuk kamar mandi, ruang tamu, ruang TV. Tapi kamar tidur kita tidak sembarangan oleh orang bisa boleh masuk, keluarga kita sekalipun. Misalnya paman kita, atau bahkan orang tua kita sendiri gitu, atau mertua kita. Nah, apalagi orang luar yang kita sama sekali nggak kenal gitu. Sesuatu yang kita posting di sosial media berarti sedunia tahu. Jadi jaga betul-betul aurat dari rumah kita. Dan sebagai kepala keluarga, kita tentunya sebagai seorang istri juga harus paham bahwa tugas dia adalah melindungi keluarga. Jadi kalau misalnya suami kita bilang jangan diposting, jangan difoto, gitu ya kita harus hormati. Kita harus paham bahwa memang tugas dia seperti itu. Karena kadang kita perempuan nih kan memutuskan sesuatu tuh berdasarkan emosi. Karena seneng, karena hobi, karena ngerasa bahwa orang posting, kita jadi tergerak untuk melakukan hal yang sama, akhirnya kita posting juga gitu kan, tanpa kita sadari ya. Tapi ternyata laki-laki itu punya pertimbangan lain. Salah satunya itu orang jadi tahu aurat kita, aurat rumah ya maksudnya ya, bukan aurat badan kita. Jadi inilah pentingnya kita membahas dengan pasangan kita, ruang mana nih yang boleh, momen yang seperti apa yang boleh kita expose. Kalau misalnya suami kita bilang, saya nggak nyaman deh kalau misalnya orang tahu kita bertukar kado misalnya ketika lagi salah satu ada yang ulang tahun misalnya gitu ya. Saya entah kenapa kurang nyaman deh kalau misalnya momen-momen kita lagi staycation itu diekspos ininya kamar hotelnya atau apa gitu ya. Berarti kita harus respect gitu ya. Dan saya dulu pernah seperti itu soalnya. Gitu. Rasanya pengen posting aja karena saya ngerasa pengen berbagi sama orang gitu, pengen orang lain juga ikut ngerasain senangnya kita gitu. Tapi ternyata di sisi lain bisa jadi ada orang yang malah sebel gitu ngelihat postingan kita. Makanya untuk jalan tengahnya yaitu tadi kita musyawarahkan sama pasangan kita harus punya batas. Jangan sampai karena apa ya banyak banget orang yang jadinya salah paham dengan apa yang kita tampilkan. Saya banyak sekali melihat ada orang-orang yang punya masalah keberhargaan diri itu gara-gara postingan orang lain. Lihat postingan temennya lah di sosial media, dia jadinya dengki gitu ya, akhirnya dia jadi berkonflik gitu dengan pasangannya. Makanya kalau misalnya niat kita baik, ya berarti kita juga harus perhatikan apa yang kita tunjukkan ke dunia dan bahas itu dengan suami kita supaya jangan sampai ini melanggar atau membuat malah rumah tangga kita malah terancam. Dan satu hal yang pengen saya ingatkan buat teman-teman para istri, tolong ya jangan marketkan suami kita.
ya. Jangan puji suami kita berlebihan gitu ya di sosial media, suami kita ngasih kado apalah, suami kita ngajak kita jalan-jalan kemana lah, atau misalnya suami kita kita puji-puji karena dia pernah menemani kita melahirkan lain sebagainya lah gitu ya, betapa baiknya suami kita, betapa setianya suami kita, tolong jangan dimarketkan suami kita, ya. Jadi nanti akan ada orang yang pengen mengambil suami kita. Bener loh, ini nggak disadarin loh, para perempuan yang pengen bisa berbagi kepada dunia betapa bahagianya dan bersyukurnya dia ditakdirkan memiliki suami yang seperti itu, tapi dia nggak sadar bahwa dia lagi memasarkan suaminya gitu. Dia lagi mau ngasih tahu ke perempuan lain gitu, ini loh lihat suamiku gitu, keren banget gitu. Akhirnya istri orang atau misalnya orang lain yang masih lajang jadi pengen ngambil suami kita gitu. Jadi jangan ya, hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya. Ternyata ada perspektif baru yang bisa saya dapatkan ya. Jadi ya memang sebisa mungkin mematuhi suami adalah keputusan yang terbaik untuk ini. Izin Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah masih berkenan ya? Ya, silakan. Oke, siap. Jadi ini pertanyaan melalui kolom chat ya. Izin saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustazah. Izin tanya, ini dari perspektif saya sebagai anak. Alhamdulillah saya bekerja dan qadarullah sudah jauh dari orang tua atau keluarga dari SMA. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun jauh dari kampung halaman. Dan karena hal ini, kedekatan emosional juga nggak terlalu erat, sehingga di beberapa hal dan kejadian tidak sepaham. Sedangkan kita tujuannya diskusi dan memberitahu, tapi mungkin orang tua nggak paham. Sampai mungkin di beberapa kasus dan cerita pengalaman dari beberapa teman soal ini, ada perkataan dan perasaan takut durhaka kepada orang tua. Tapi ini dalam tanda kutip ya, kenapa ya ada istilah anak durhaka, tapi tidak dengan orang tua durhaka, karena orang tua juga mungkin tak luput dari kesalahan. Mohon insight dan pencerahannya Ustazah agar tidak salah memahami hal seperti ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, menarik sekali pertanyaannya ya. Sangat Baik, terima kasih banyak. silahkan Ustazah. Ini pertanyaan yang dalam ya. Kenapa anak selalu yang disebut durhaka tapi orang tua enggak gitu? Pertama, prinsip yang perlu dipahami adalah memang yang namanya hubungan antara orang tua dan anak itu, sebagaimana hubungan manusia yang kayak gimana pun itu nggak bisa dipaksakan. Betul kita punya ikatan darah, tapi yang namanya kedekatan itu memang nggak bisa dipaksakan. Apalagi kita pernah mendapatkan perlakuan dulu, ada sejarah yang kurang mengenakan dari orang tua kita. Ya, ya kalau memang kita ngerasa nggak deket ya itu adalah hal yang normal. Maksudnya jangan lalu ngerasa, "Oh aku aneh ya, kok, begini banget ya keluargaku," jangan, ya. Karena memang orang tua kita itu adalah hasil cetakan dari orang tuanya dan nenek moyangnya, gitu. Kalau orang tua kita dulu pernah mukul, orang tua kita dulu pernah banding-bandingin kita, mencaci maki kita, menuntut kita, hanya mementingkan uang dari kita, ya itu memang cetakan dari orang tuanya dan nenek moyangnya. Orang tua kita kan nggak pernah ikut kelas seminar parenting. Orang tua kita kan nggak pernah kuliah tentang komunikasi. Orang tua kita memang nggak pernah memaknai arti dari pentingnya membangun bonding dalam keluarga. Jadi mereka begitu adalah hasil dari warisan dari apa yang mereka saksikan dalam pola asuh keluarganya dulu. Artinya apa? Nggak ada gunanya kita untuk nyalahin orang tua. Karena memang mereka ya akan seperti itu. Mereka udah nggak bisa dirubah. Ibarat membuat bonsai, tapi dari pohon yang sudah besar, menjulang tinggi, ya kan nggak bisa. Dia udah kayak begitu, gitu ya. Jadi untuk kita yang lahirnya kemudian, lalu ngerasa kok kayaknya orang tua kita ini salah, kok orang tua kita ini nggak mau dengerin, ya karena memang mereka ya sudah begitu. Mereka nggak bisa kita tuntut untuk berubah. Orang yang di atas usia 40 tahun itu sudah cenderung menetap kebiasaannya, kecenderungannya, karakternya. Jadi jangan harap orang di atas usia 40 tahun untuk berubah. Karena 40 tahun itu adalah batas usia kedewasaannya seseorang. Setelah di usia itu menetap. Gitu. Kalaupun ada yang bisa berubah tentunya karena mungkin ada hal-hal yang dramatis dalam hidupnya gitu ya. Tapi kalau kita sebagai anak menuntut orang tua untuk memahami kita, berubah demi kita,
nggak bisa, gitu ya. Hanya kitalah yang bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan ekspektasi kita, gitu ya. Jadi kalau menuntut orang tua supaya tidak mengomel misalnya, atau menuntut supaya orang tua itu supaya hijrah gitu ya, supaya hidupnya lebih syar'i atau supaya bisa meninggalkan yang syubhat, yang khurafat, mungkin kita bisa untuk mengajak mereka, menasehati, tapi menuntut mereka untuk berubah gitu dan mau dengerin kita, ini sangat kecil kemungkinannya gitu ya. Karena memang ya mereka sudah cenderung menetap. Nah, makanya di sinilah kenapa pentingnya kita untuk ridhol walidain ini di sini. Birrul walidain di sini. Mengharap keridhaan Allah dengan mencari ridho orang tua, berbakti pada orang tua adalah supaya kita tetap respect. Prinsip agree to disagree. Pernah dengar? Sepakat untuk tidak sepakat. Ya begitulah juga dengan bagaimana kita dengan orang tua kita. Mungkin orang tua kita punya standar yang berbeda dengan diri kita, ya udah, kita berbeda aja. Kayak misalnya orang tua kita yang sudah sepuh itu masih memandang bahwa yang namanya didik anak itu ya harus dicubit, ya dipukul, kitanya harus tegas, harus keras. Anak-anak nggak bakal mau dengerin kalau kitanya nggak keras dan tegas. Kita bakal diinjek-injek sama anak-anak kalau misalnya kita nggak keras sama mereka. Sedangkan kita yang sudah banyak ngikutin kajian parenting, banyak baca buku, banyak kita mendengar podcast, kita memandang bahwa itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, ya pasti akan clash gitu. Jadi daripada kita berharap orang tua kita jadi paham sama kita, pahami saja bahwa ya udah kalau memang itu pemahaman dia ya udah. Yang penting saya tidak melakukannya kepada anak saya dan saya tidak akan tolerir kalau orang tua saya memukul anak saya. Udah gitu aja. Ya. Yang ditekankan dalam Al-Qur'an itu adalah untuk berbakti pada orang tua, bukan nurut 100% sama orang tua. Tolong catat ya. Allah tidak minta kita untuk nurut, taat, manut 100% pada orang tua kita. Allah cuma pengen kita hormat, bersyukur, respect sama orang tua kita. Caranya gimana? Ketika kita bertemu dengan perbedaan, ya udah, agree to disagree. Ngangguk-ngangguk aja. Orang tua kita ngomong apalah gitu ya, 100% yang kita rasa ini salah. Kayak misalnya orang tua kita masih berpegang bahwa, loh, tanggalan Jawa itu penting. Misalnya, apa tuh, weton itu penting. Milih kapan tanggal lahir dengan adat Jawa itu sangat-sangat penting misalnya ya. Sedangkan kita enggak. Nah, orang tua mau ceramah panjang lebar, ya udah. Cukup kita bilang, "Ma, di dalam Al-Quran, dalam syariat kita, tidak ada yang seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti itu." Terus orang tua kita tetap bersikeras, ya sudah. Kembali lagi prinsip agree to disagree. Jangan berdebat. Ini adalah bagian dari akhlak kita kepada orang tua. Bahwa kalau mereka ngomong apapun, yang penting ya udah ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk bukan untuk menyetujui dan menyepakati. Ngangguk bahwa, oh begitu ya jalan pikiran orang tua saya. Oke, saya paham. Gitu. Sebagaimana saya nih, kalau misalnya dalam ruang konseling, klien saya ngomong dari A sampai Z berjam-jam gitu ya, betapa dia itu merasa dirinya paling korban dan menyalahi terus pasangannya gitu. Saya ngangguk-ngangguk tuh dari awal sampai akhir, bukan berarti saya, oh iya ya kamu yang benar ya gitu, yang pasangan kamu yang salah ya. Bukan, tapi saya ngangguk-ngangguk dengan pemahaman bahwa oh begitu ya jalan pikiran kamu. Oh itulah cara kamu memandang masalah ini. Oh jadi kamu selalunya merasa dirinya begini dan begitu ya. Oh gitu. Oke, saya jadi lebih paham tentang kamu. Jadi begitu jugalah cara kita menghadapi orang tua. Dan kadang orang tua itu memang akan selalu merasa dirinya paling benar. Makanya cobaan buat kita nih para orang tua baru, makanya saya dorong tadi, belajarlah untuk kita terbuka. Belajarlah menerima kritikan gitu ya, karena orang tua ini nggak selalunya paling tahu dan paling benar. Diskusilah. Jadi kalau itulah yang diwariskan oleh orang tua kita nih, bahwa orang tua paling maha benar, putus rantai itu. It ends with us.
berhentilah di kita. Putuslah pola rantai yang negatif-negatif itu dengan bukannya menyalahkan orang tua kita, tapi kita rubah pola kita. Kita udah tahu gimana rasanya diomelin, berarti jangan sampai kita jadi ibu yang ngomel. Kita tahu gimana rasanya sakit hatinya kita dicubit, apalagi di hadapan kawan-kawan kita karena kita disuruh pulang dari main misalnya. Oke, jangan sampai kita menjadi ibu yang seperti itu. Ya. Jadi saya nggak akan bilang bahwa ada orang tua yang durhaka pada anaknya. Saya hanya bilang orang tuh punya sejarah yang berbeda-beda. Kita nggak tahu apa sejarah kelam yang mencetak orang tua kita sehingga mereka bisa menjadi sosok yang seperti itu. Yang jelas, amanah dari Allah sama kita adalah kita tetap respect sama mereka. Bagaimanapun perlakuan mereka pada kita, tetap doakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu ya. Sehingga apa? Kita jadi nggak membawa beban dalam hidup ini. Inilah yang menjadi luka batin nih, kalau kita selalu merasa bahwa saya begini karena orang tua saya. Saya jadi banyak masalah psikologis gara-gara orang tua saya yang dulu perlakuannya buruk kepada saya. Ini akan membuat kita jadi selalunya terbawa oleh amarah. Jadi lepaskan beban itu, pahami bahwa memang ini takdir Allah, gitu ya. Kalau Allah kasih saya orang tua yang seperti ini, berarti ini ladang amal pahala buat saya. Tinggal saya sekarang harus berakhlak yang baik kepada orang tua saya dengan apa? Ya udah tetap respect. Tidak selalunya nurut, tapi setidaknya kita tidak selalunya berperang terus, gitu ya. Pengen membuktikan bahwa diri kita benar atau lebih tahu dibandingkan mereka. Orang tua bisa jadi nggak pernah ngaji, orang tua kita bisa jadi tilawah bahkan, bisa jadi juga bahkan nggak pernah sholat. Jangan kita ikut kita ngaji, kita yang dalam setiap kali minimal khatam sekali, lalu kita malah menggurui orang tua kita. Jadilah kita anak yang menginspirasi, mendorong, dan bukannya malah menggurui dan menceramahi, gitu ya. Disinilah jihad kita sebagai anak. Dan ingat ya, bagaimana perlakuan orang tua kita sekarang, bagaimana perlakuan kita ke orang tua sekarang, itu akan menjadi contoh buat bagaimana nanti anak-anak kita memperlakukan kita di masa tua kita. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik ya, insya Allah sudah jelas ya untuk jawaban tadi ya. Ini saya juga lagi belajar juga nih, kebetulan yang ditanyakan memang relate juga ya, insya Allah. Semoga keberkahan kembali kepada Bunda Zizi dan juga teman-teman. Untuk mungkin sebagai kata penutup ya, closing statement dari Bunda Zizi yang mengingat waktu kita sudah hampir habis, sedikit lagi barangkali ada yang berkenan untuk disampaikan. Baik, teman-teman, ibu-ibu semuanya, semoga kita semua selalunya belajar mencintai diri kita sendiri ya, karena amanah kita nggak main-main. Amanah kita nanti akan terbawa sampai akhirat, di mana tiap harinya, tiap detiknya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amanah semua itu tidak bisa kita laksanakan tanpa cinta. Cinta pada diri sendiri, cinta dari Allah, cinta kepada Allah, dan cinta dari dan kepada orang-orang sekeliling kita. Semoga kita selalunya bisa menjadi sosok yang pencinta, sehingga nanti ketika kita tidak lagi ada di atas muka bumi ini, orang-orang tercinta kita akan mengingat kita juga dengan cinta. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillahu khair, barakallahu fiik ya Ustazah dan juga kawan Kamila yang telah hadir dan juga menyimak agenda belajar kita pada kajian muslimah sajian karir, cinta, dan ibadah. Bisa nggak sih jalan bareng ya? Untuk sebagai penutup mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk open kamera dulu ya, kita ingin mengadakan sesi foto bersama dengan Bunda Zizi ya, mohon maaf. Sambil mengingatkan juga ya kepada kawan Kamila, apabila ingin daftar hadir dan materi serta evaluasi kajian, juga link presensi dapat diakses melalui tautan linktree/bintalsejen ya, kecil semua tanpa spasi, linktree/bintalsejen. Oke, dan mohon maaf juga ya untuk teman-teman, ini kan kita keterbatasan waktu, jadi beberapa pertanyaan di kolom chat belum sempat terjawab ya. Mohon izin Bunda Zizi, apakah bisa untuk kita tanyakan kepada tim ya seperti itu.
Oke. Nanti Baik. kirim saya. Nanti saya Oke. jawab. Ya. Siap, terima kasih banyak perkenannya ya Bunda Zizi. Oke, izinkan saya untuk meng-capture ya. Di sini kebetulan ada 5 slide berbeda yang mohon pasang senyum terbaiknya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide yang kedua. Ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. Ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat di layar saya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan Kamila. Kebetulan di daerah Jakarta dan sekitarnya juga sudah memasuki waktu zuhur ya. Saya selaku MC mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati kawan Kamila. Semoga berkenan melapangkan hati untuk memaafkan dan mohon ditunggu ya untuk pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh Bunda Zizi. Dan satu hal lagi untuk teman-teman yang bertanya tadi akan dihubungi panitia, akan kami sampaikan juga door prize atau hadiah dari Bunda Zizi ya. Terkait 3 buku untuk 3 penanya terbaik tadi, yaitu psikologi konflik ketika ujian rumah tangga melanda, psikologi pasangan, manajemen konflik rumah tangga, dan psikologi pernikahan menyelami rahasia pernikahan ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga ilmu yang telah disampaikan ini dapat kita amalkan dan bisa menjadi sebaik-baik wasilah untuk lebih bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin saya tutup ya. Terima kasih kembali sudah hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.